Nama Irjen Verdi Sambo seakan tak habis-habisnya menjadi sorotan. Usai menjadi tersangka sekaligus dalam pembunuhan Brigadir Joshua, Verdi Sambo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan suap terhadap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Laporan ini dilayangkan oleh tim advokat penegakan hukum keadilan Tampak usai beredarnya pengakuan dari LPSK terkait percobaan suap tersebut. Menanggapi laporan ini, KPK pun akan menyelidiki dugaan suap dari Irjen Verdi Sambo kepada LPSK. Benar, KPK telah menerima laporan pengaduan masyarakat dimaksud dan kami pastikan KPK akan tindak lanjuti setiap laporan yang diterima oleh masyarakat dengan melakukan langkah-langkah analisis lebih lanjut berupa verifikasi mendalam dari data yang kami terima dimaksud. Verifikasi ini menjadi penting untuk menghasilkan rekomendasi apakah laporan pengaduan masyarakat tersebut layak ditindaklanjuti ataukah hanya diarsipkan. Selain dugaan suap kepada staf LPSK, aliran dana Verdi Sambo diduga juga mengalir ke beberapa pihak seperti ajudannya dan bahkan anggota DPR. PPATK pun didesak untuk terlibat dalam mengurai aliran dana yang diduga berasal dari Verdi Sambo. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan tewasnya Brigadir Joshua menjadi salah satu momentum bagi Polri untuk bersih-bersih dalam membangun institusi yang bersih dan terpercaya publik. Perlu pengawasan melekat dalam mengusut kasus meninggalnya Brigadir Joshua termasuk dugaan suap untuk membungkam sejumlah pihak. Halo, selamat malam pemirsa. Pusaran kasus dugaan pembunuhan Brigadir Joshua semakin meluas. Setelah satu persatu kebohongan terbongkar, KPK dan PPATK bergerak tindak lanjuti laporan dugaan suap yang dilakukan Irjen Verdi Sambo terhadap beberapa pihak untuk membungkam kasus ini sejak awal. Bersama saya Aprilia Putri, Anda menyaksikan MNC News Prime. Pemirsa, sementara itu kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua segera melaporkan kembali dugaan tindak pidana oleh Irjen Verdi Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati. Pelaporan dilakukan diantaranya terkait dugaan pencemaran nama baik dan kabar bohong soal pelecehan seksual oleh Brigadir Joshua. Selain itu, kuasa hukum juga akan melaporkan tindak pidana pencurian dan pencucian uang terkait pemindahan uang milik Brigadir Joshua oleh tersangka Verdi Sambo. Kemudian, laporan lainnya terkait dugaan upaya menghalangi penyelidikan atau obstruction of justice tentang pemufakatan jahat dan kabar bohong. Ya, hari ini Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI gelar rapat pleno tentang perkembangan kasus Irjen Verdi Sambo hari ini. Rapat membahas tentang dugaan ada aliran dana dari Verdi Sambo ke DPR. Rapat MKD DPR memutuskan akan mengundang Menko Polhukam Mahfud MD dan Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Menurut Ketua MKD Habibur Rahman, undangan kepada Sugeng dan Mahfud dilayangkan perihal pernyataannya yang mengaitkan kasus Verdi Sambo dan DPR. Menurutnya, DPR mendengar pernyataan Sugeng dan Mahfud yang mengatakan informasi terkait adanya aliran dana ke DPR. Ya, sejumlah pakar memprediksi serangan balik gerbong Irjen Verdi Sambo terhadap institusi kepolisian usai ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso memprediksi perlawanan gerbong Sambo tak berhenti usai penetapan tersangka. Sugeng menyebut ada kemungkinan serangan dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, serangan bisa dilakukan dengan cara menyerang pribadi terkait nama baik personel-personel tim sus dan Irsus. Sugeng mengatakan serangan kemungkinan dilakukan lewat media sosial. Ia menduga akan ada akun-akun anonim yang menyebarkan isu untuk mengganggu pengusutan kasus. Menurutnya, serangan ini kemungkinan menyasar pejabat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
Hal serupa juga diprediksi oleh peneliti bidang kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies Bambang Rukminto. Bambang melihat ada potensi manuver lobby oleh gerbong Sambo. Menurutnya, tujuan utama lobby adalah mengurangi hukuman Sambo dan mendorong pidana berubah ke sanksi etik. Bambang menilai proses etik ini seringkali terjadi atau menjadi tempat untuk menghindar dari sanksi pidana. Padahal sanksi pidana yang harus dikedepankan. Menurut Bambang, perlu ketegasan Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk membendung gerakan ini. Listio didesak untuk terus transparan dalam menegakkan hukum di jajarannya. Ya, pemirsa Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, meski berpangkat Jenderal Bintang 2, Verdi Sambo berperan sebagai raja atau kaisar. Perannya bahkan setara Jenderal Bintang 5. Oleh karena itu perlu pengawasan melekat dalam mengusut kasus meninggalnya Brigadir Joshua. Dan berikut pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD dalam dialog eksklusif bersama rekan kami Anissa Dasuki. Selama ini memang ada ya Pak raja-raja kecil di kepolisian. Iya faktanya begitu. Tuh, kalau diikuti semua peristiwa-peristiwa di besar di Polri kan mesti tersendat di situ. Kalau sudah menyangkut Polri tersendat. Baru sekarang. Jadi mafia itu benar adanya ya Pak ya? Kelompok-kelompok mafia itu. Kelompok begitu, ya ini kelompoknya Sambo itu sudah pasti nih. Sekarang masuk semua, meskipun sebenarnya ada 3 klaster ya. Siapa aja tuh Pak? Klaster pertama itu pelaku, perencana dan pelaku. Sambo dan beberapa orang, 4 atau 5 orang gitu ya, atau 6 atau berapa. Ini yang melakukan langsung nih, merencanakan, mengeksekusi. Kemudian ada yang termasuk membuat skenario bahwa ini tembak-menembak. Ada kelompok kedua yang yang menghalang-halangi penegakan hukum. Obstruction of justice itu kelompok lain yang tidak ikut mengeksekusi tapi menghilangkan barang bukti. Yang 30 itu ya Pak ya? Membuang CCTV. Nah ini dua-duanya ini pidana. Tapi ada kan yang hanya petugas. Ya seperti ini ada surat begini antar ke sana. Ini dipindah. Itu kan petugas nggak tahu apa-apa. Itu ada juga. Nah, sebab itu bagi saya klaster ketiga ini tidak usah dihukum pidana. Ya diberi teguran lah atau dipindah atau ditunda kenaikan pangkatnya, kamu tidak hati-hati. Tapi yang 2 ini harus diselesaikan. Kemudian sudah itu ditata ulang ya, organisasi ini agar menjadi lebih baik. Karena pemerintah percaya kalau Pak Listio itu bisa diandalkan di situ, tetapi harus dengan dukungan yang kuat karena di situ ranjau-ranjaunya banyak. Nah, bicara soal ranjau-ranjau dari 36 ini kan bintangnya banyak, melatihnya juga banyak ya, Pak Mahfud. Selalu pembelaan itu cuma oknum, itu cuma oknum. Tapi kalau misalnya dilihat dari jumlahnya yang sudah 36 itu kan bisa dibilang komplotan, Pak. Iya komplotan, makanya saya bilang satu harus ditindak sampai tuntas. Ini adalah waktu yang tepat, momentum yang tepat. Tetapi kemudian agar tidak muncul komplotan lain, diadakan reposisi personil itu yang saya usulkan. Dicampurlah antar faksi ini. Ini siapa terus. Jadi banyak ya Pak faksi lagi di kepolisian ya Pak? Iya kalau di situ sih memang begitu punya sendiri-sendiri gitu. Raja-raja kecil itu memang raja-raja kecil, tapi raja kecil yang paling besar ya yang kecil selama ini ya Sambo itu. Termasuk raja kecil paling besar ya Pak ya? Iya, kalau raja kecilnya ada 2 atau 3 dia yang paling besar gitu, yang langsung yang di bawah Kapolri. Kapolrinya formalnya paling besar kan. Nah ini yang sekarang sudah mulai disadari dan saya kira sampai sebelum terjadinya peristiwa ini Polri itu tetap nomor 1 indeks persepsinya publiknya tetap nomor 1. Nah kita sudah resah juga kemarin jangan-jangan habis ini anjlok ke bawah gitu, tapi kemudian begitu ditemukan tersangka utamanya ya itu dia Pak. Untuk mengembalikan citra kepolisian tentunya butuh waktu lagi, bahkan dari nol lagi ya Pak ya? Enggak juga, dari setengah ya Pak ya? Ya, dari tengah. Iya, dari tinggal tengah. kalau saya sih reposisi aja sebenarnya sih, lalu kita dukung sama-sama.
Pak Mahfud pernah berbicara soal, walaupun ini ranahnya penyidikan, pernah berbicara soal kemungkinan adanya motif. Salah satu yang publik penasaran itu apa sih motifnya? Pak Mahfud sempat mention bahwa ini motif dewasa. Perlu nggak sih Pak kalau memang motifnya ternyata sensitif? Secara yuridis, sensitifnya yang kedua, secara yuridis motif itu dalam hukum pidana tidak penting. Misalnya saya membunuh seseorang, ketangkap tangan atau ada saksinya, ada buktinya, tidak usah ditanya motifnya, kamu sudah membunuh terkena pasal 348. Kalau membunuh ternyata direncanakan sebelumnya 340, motifnya apa tidak penting gitu. Cuma motif itu terkadang dicari apakah yang melakukannya orang gila atau tidak. Nah kalau gila kan tidak punya motif. Nah biasanya diperiksa di situ. Oh ini. Nah oleh sebab itu motif itu tidak selalu. Ya, pemirsa, penetapan Sambo sebagai tersangka bukan akhir dari pengungkapan kasus. Kita akan membahas lebih jauh malam ini bersama Pak Edi Hasibuan, Ketua Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia yang sudah hadir di studio. Selamat malam, Pak Edi. Apa kabar Pak Edi? Baik. Terima kasih sudah hadir di MNC News Prime bersama kami Pak di sini. Tadi kita sudah saksikan bersama dialog dengan Pak Menko Polhukam. Ini rupanya Pak Menko sedikit membocorkan seperti apa yang sedang terjadi atau penyidikan yang sedang berlangsung. Meskipun tidak seluruhnya disampaikan oleh beliau. Kalau Anda sendiri melihat bagaimana tubuh Polri sekarang karena adanya kasus Irjen Sambo, seperti apa Pak? Ya, kita melihat memang saat ini ya, kalau kita lihat tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri saat ini sedang bekerja keras ya. Dan saat ini dari 36 orang yang sudah diminta keterangan, yang sudah diperiksa ya, termasuk mereka yang ada di Brimob Kelapa II, kemudian mereka yang ada di Propos Mabes Polri, sampai saat ini terus di dalam ya. Tentu nanti akan diambil putusan. Mana di antara mereka yang masih dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etik dan mana juga yang menjadi pelanggaran pidana. Tentu ini nanti akan ada dipaparkan oleh Polri ya. Dalam hal ini akan menjelaskan si A adalah peranannya ini, si B adalah peranannya, sehingga ini nanti akan memberikan suatu gambaran kepada masyarakat bahwasanya dalam hal ini Polri sangat transparan. Saya kira itu yang akan disampaikan oleh Polri. Baik, karena kasus ini sudah menjadi konsumsi publik, bahkan kronologisnya sudah sangat dicerna oleh masyarakat begitu Pak. Dan akhirnya seakan-akan masyarakat berlomba-lomba untuk mencari borok dari Irjen Sambo ini. Sampai akhirnya ada dugaan suap yang dilaporkan oleh pihak tertentu yang informasinya memang harus ditindak begitu. Nah, apakah dengan proses dari kasus pembunuhan yang masih berlangsung, kasus ini juga bisa diproses begitu? Ya, tentu saja karena memang ini tidak bisa dihilangkan ya. Ini adalah merupakan kasus yang menjadi sorotan masyarakat. Dan jelas adalah kemarin kalau kita lihat Polri sudah menetapkan yang bersangkutan Verdi Sambo dengan pasal 340, 338, kemudian Jumto 55, Jumto 56 ya. Ini membuktikan kepada kita bahwasanya ini adalah merupakan ancaman hukum yang sangat serius ya. Bisa dibayangkan kalau kita lihat adalah Sambo itu diancam dengan hukuman mati ya. Bisa dibayangkan seperti itu bagaimana saat ini ya. Artinya Polri di sini kalau kita lihat bahwasanya ingin menunjukkan kepada masyarakat, kami tidak main-main. Kami serius menangani ini dan kami tidak akan pernah memberikan perbedaan dalam pelayanan penegakan hukum terhadap Verdi Sambo. Karena jelas adalah dia sudah merusak citra Polri. Bisa dibayangkan saat ini kalau kita lihat kemarin dari awal-awal sebelum kejadian tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri cukup tinggi ya. Tapi dengan kejadian itu citra Polri menurun drastis. Ini adalah masalah untuk Polri. Dan kita harapkan tentunya memang dengan ada kasus seperti ini kita harapkan ini harus dituntaskan. Ya. Ini harus ada tindakan tegas dan juga penerapan hukum yang bisa. Kemudian nanti masyarakat akan melihat bahwasannya memang Polri betul-betul ingin menangani kasus sampai tuntas. Baik, Pak Edi, berarti ini bukan hanya untuk menindak dan menguak kasus pembunuhan, tapi juga memperbaiki citra dari kepolisian atau Polri untuk lebih baik lagi karena sudah ternodai oleh yang dilakukan oleh Verdi Sambo ini. Nah, menurut Pak Edi, dari sisi ya kita bisa katakanlah kebijakan yang harus diambil oleh Polri dengan menetapkan tersangka Pak Irjen Sambo ini, apakah sudah sampai di sini saja atau harus seperti apa agar Polri ini kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat? Iya, saya kira tidak memang hanya menetapkan tersangka, saya kira tidak cukup. Tetapi adalah yang paling penting buat masyarakat saat ini adalah masyarakat akan melihat terus apa yang sudah diterapkan oleh Polri, apa yang sudah dilakukan oleh Polri, termasuk besok ya. Kita tahu bahwasanya besok adalah merupakan
pengumuman Polri bahwasanya ada sejumlah orang akan misalnya dikategorikan sebagai pelanggaran etik, ada dikategorikan sebagai pelanggaran pidana. Nanti kita lihat, karena memang untuk untuk memutuskan ini memang perlu suatu gelar perkara yang harus dilakukan Polri. Karena nanti yang dilakukan oleh gelar perkara itu nanti akan memutuskan ya mana yang menjadi pelanggaran etik, mana yang menjadi pelanggaran pidana, dan ini akan disampaikan kepada masyarakat biar masyarakat tahu sebetulnya apa yang sudah dilakukan Polri, bahwasanya Polri transparan dan terbuka di dalam kasus ini. Baik, tapi kenapa hingga saat ini kasus ini belum juga benar-benar selesai begitu untuk siapa saja yang terlibat begitu ya Pak ya? Kenapa? Ya, karena memang kalau kita tahu dari awal ya, dulu banyak masyarakat beranggapan bahwa ini kasus gampang, kasus mudah, ya. Tapi setelah diungkapkan oleh Polri kemarin, bahwasanya ada upaya-upaya menghalang-halangi penyidikan. Bisa dibayangkan TKP waktu kejadian langsung dibersihkan oleh mereka, ya. Kemudian barang bukti CCTV yang ada juga hilang, ya. Artinya pada saat itu tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri kemarin itu pada saat minggu pertama tidak bisa melakukan apa-apa. Kenapa? Karena memang tadi gelap semuanya, ya. Untuk kemarin setelah melakukan pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh tim khusus Polri, ya, melakukan pendekatan kepada Baradae, ya, termasuk akhirnya dia menyampaikan ya pengakuan kepada Polri bahwasanya yang menyuruh melakukan penembakan itu adalah Ferdy Sambo. Artinya terbongkarlah semua ini dan kemudian terbongkar juga lah siapa-siapa yang orang yang bekerja di belakang daripada Ferdy Sambo. Baik, karena kasus ini dimulai dari kebohongan begitu dan akhirnya terkuak betul ini bohong begitu ya Pak Edi ya. Sampai akhirnya masyarakat dan juga mungkin banyak netizen di luar sana berlomba-lomba mencari apa lagi nih yang sudah dilakukan oleh Ferdy Sambo. Ini menjadi momok tersendiri karena banyak isu yang keluar, baik itu isu penyuapan, lalu isu juga ada bisnis terlarang yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Ini apakah betul kebenarannya? Kita akan kulik ini, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami pemirsa di MNC News Prime.